Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Arum. Kali ini saya akan men-share soal SKD CAT dari Kemenperin. Selamat kepada para pejuang CPNS yang telah lolos sampai ke tahap SKD ini. Sebelum saya menjelaskan soal SKD Kemenperin, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Soal pertama, industri di Indonesia dapat dibedakan menjadi beberapa kelompok, antara lain aneka industri. Jenis industri yang termasuk dalam kelompok aneka industri adalah A. Industri semen, B. Industri baja, C. Industri kertas, D. Industri tekstil. Jawabannya adalah D. Industri tekstil. Berikut penjelasannya. Sektor aneka industri masuk ke dalam kelompok industri manufaktur, yaitu mengolah bahan baku menjadi bahan jadi atau setengah jadi. Contohnya yaitu industri mesin, alat berat, tekstil, kabel, alas kaki, dan lain-lain. Jadi jawabannya adalah industri tekstil. Soal nomor 2, industri yang cocok dikembangkan di wilayah Kapur adalah A. Industri semen, B. Industri buah kaleng, C. Industri besi, D. Industri ikan kaleng. Jawabannya itu industri semen, karena kapur adalah bahan baku dalam pembuatan semen. Soal nomor 3, dalam pengembangan industri di tanah air, beberapa lokasi utama dikembangkan menjadi pusat industri. Pemusatan industri tersebut tentunya memiliki alasan tertentu. Selain alasan ekonomis, faktor yang menjadi pertimbangan pemusatan adalah A. Faktor politis, B. Faktor sosiologis, C. Faktor budaya, D. Faktor sumber daya. Jawabannya adalah D. Faktor sumber daya. Penjelasannya sebagai berikut. Faktor-faktor yang dijadikan pertimbangan dalam pemusatan industri adalah 1. Ketersediaan bahan baku atau sumber daya alam, 2. Ketersediaan tenaga kerja atau sumber daya manusia, 3. Pemasaran, 4. Fasilitas transportasi, 5. Energi, 6. Layanan, 7. Keuangan, dan yang terakhir yaitu cuaca. Soal yang keempat, industri dapat diartikan secara luas maupun sempit. Dalam arti sempit, industri adalah A. Kegiatan yang bersifat mengubah bahan mentah menjadi barang jadi, B. Kegiatan dalam bidang ekonomi yang sifatnya produktif, C. Kegiatan yang mempengaruhi nilai ekonomi tinggi, D. Kegiatan manusia yang menghasilkan barang atau jasa. Jawabannya adalah A. Kegiatan yang bersifat mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Industri secara luas dapat diartikan segala kegiatan ekonomi yang bersifat produktif atau menghasilkan keuntungan. Sedangkan secara sempit, industri dapat diartikan segala kegiatan yang bersifat mengubah bahan mentah menjadi barang jadi. Soal kelima, menurut jenisnya, industri ekstraktif adalah industri A. Bersifat padat karya, industri ekstraktif adalah sebuah kegiatan industri yang mengambil bahan baku dari alam secara langsung. Industri ekstraktif adalah industri yang paling mendasar dan banyak terdapat di Indonesia, terlebih kekayaan alam Indonesia yang berlimpah ruah. Contohnya 1. Pertanian, 2. Perkebunan, 3. Perhutanan, 4. Perikanan, 5. Peternakan, dan pertambangan. Soal nomor 6, pabrik minuman di Ungaran mengalami perkembangan yang pesat. Hal ini disebabkan adanya faktor-faktor pendorong industri utama yaitu A. Modal, tenaga kerja, dan daya beli rendah, B. Bahan mentah, tenaga kerja, dan pemasaran, C. Tenaga ahli, modal, dan relief tanah, D. Kesuburan tanah, iklim sejuk, dan kebudayaan. Jawabannya itu B. Bahan mentah, tenaga kerja, dan pemasaran.
Soal nomor 7, sebuah pabrik kimia diprotes oleh masyarakat setempat karena mencemari lahan pertanian. Akhirnya, pabrik ditutup dan tidak berproduksi lagi. Kasus ini tidak akan terjadi apabila pabrik A. mengolah limbah, B. memperkerjakan masyarakat, C. patungan modal dengan masyarakat, D. mendirikan serikat kerja. Jawabannya yaitu A. mengolah limbah. Soal ke-8, prinsip dasar dari teori lokasi Weber adalah A. perlu pengkajian terhadap risiko susut, B. penentuan lokasi industri di tempat-tempat tersedianya bahan mentah, C. penentuan lokasi industri di tempat-tempat terkonsentrasinya penduduk, D. penentuan lokasi industri di tempat-tempat yang risiko atau ongkosnya paling minimal. Jawabannya yaitu D. penentuan lokasi industri di tempat-tempat yang risiko atau ongkosnya paling minimal. Soal nomor 9, menentukan lokasi industri perlu pertimbangan yang baik. Industri yang sebaiknya didirikan di daerah pemasaran antara lain industri A. makanan, B. air minum, C. semen, D. tekstil. Jawabannya adalah A. makanan. Soal ke-10, sebuah industri mempunyai karyawan 85 orang. Industri tersebut termasuk kelompok A. industri dasar, B. home industry, C. industri kecil, D. industri sedang. Jawabannya yaitu D. industri sedang. Berdasarkan jumlah tenaga kerja yang digunakan, industri dapat dibedakan menjadi 1. industri rumahan atau home industry. Tenaga kerja yang dibutuhkan kurang dari 4 orang. Yang kedua, industri kecil, tenaga kerja yang dibutuhkan 5-19 orang. Ketiga, industri sedang, tenaga kerja yang dibutuhkan 20-99 orang. Yang keempat, industri besar, yaitu lebih dari 100 orang. Sudah sampai di soal yang terakhir. Oke, terima kasih. See you next